Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang kembali di Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi Sobat Properti dan juga stakeholder lain terkait bisnis properti di Indonesia. Saya Hendra Setiawan selaku CEO ISP Indonesia. ESPN, Sobat Properti, pernahkah Anda merasa bisnis broker Anda jalan, tapi nggak kemana-mana? Listing ada, agent ada, closing juga ada, tapi nggak kemana-mana. Growth-nya gitu-gitu aja. Pernah nggak merasa seperti itu? Nah, kalau itu yang Anda rasakan, mungkin masalahnya bukan pada orang atau personil di kantor Anda, tapi mungkin pada sistemnya. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas kenapa banyak broker yang stagnan dan bagaimana cara keluar dari situasi itu lewat sistem yang tepat dan juga kolaborasi yang powerful. Bersama kita malam hari ini sudah hadir rekan saya sekaligus narasumber kita malam ini, Pak Ariko. Saat ini Pak Ariko adalah sebagai Chief Marketing dan Learning Officer di ISP Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Bidang Kode Etik, Hukum, dan juga Perundangan DPD Arebi Banten. Selain itu juga Ketua Komite Skema dan Asesor Kompetensi LSP Broker Properti Indonesia, anggota Pusdiklat Yayasan Broker Properti Indonesia, anggota Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Dan Pak Ariko ini adalah praktisi yang dengan pengalamannya lebih dari 15 tahun di bidang bisnis broker properti, beliau sudah banyak dan sering melihat, bahkan mengalami sendiri, bagaimana broker-broker itu bisa stagnan, tapi ada juga broker yang bisa naik kelas. Dan ada juga yang tumbang di tengah jalan. Nah, semangat pagi. Selamat malam, Pak Ari. Apa kabar nih malam ini? Semangat pagi Pak Hendra, semangat pagi Sobat Properti dan ISPN. Ini suasana malamnya yang cukup cerah ya Pak ya. Saat ini kita di Serpong ya. Jadi Iya, sehat selalu nih semuanya. semoga para ESPN dan Sobat Properti seluruh Indonesia juga semuanya sehat dan Amin. selalu cerah ya. Betul, Walaupun betul mungkin Pak. tadi ada yang gerimis di Jogja ya, Wah, di Pak. Jogja. Oke. Oke. Oke, Pak Ari. Nah, malam ini kan kita ngebahas topik yang judulnya mengurai stagnasi broker properti, strategi bertumbuh melalui sistem dan kolaborasi. Karena ini kejadian nyata ya, Pak Ari ya. Banyak broker yang stuck tanpa tahu penyebabnya, tapi eh, akhirnya nggak bisa kemana-mana ya gitu-gitu aja gitu ya, Pak ya. Betul, betul sekali Pak. Hmm. Nah, Pak Ari, kita mungkin langsung masuk aja ya ke topik yang saya rasa cukup relate dengan banyak broker di luar sana, para ESPN dan juga surat properti. Pak Ari, ini kan Pak Ari pengalamannya sudah 15 tahun kan? Lebih dari 15 tahun. Dan banyak mengalami dan juga melihat, menyaksikan kendala-kendala di lapangan. Nah, menurut pengalaman Pak Ari di lapangan nih, seberapa sering sih Pak Ari melihat broker properti yang stagnan? Wah, ini memang cukup banyak nih Pak Hendra ya. Jadi bukan hanya dalam periode saya beraktivitas berpraktisi saja, tapi di akhir-akhir ini juga ketika kita keliling, kita ketemu sama beberapa prinsipal juga ya. Jawabannya juga kurang lebih sama ya, tidak terlalu berbeda jauh ya. Karena ini merupakan satu fenomena umum ya. Memang ada kantor Ya, yang sukses ya. Mungkin karena mereka sudah memiliki sistem ya yang jelas ya. Mungkin mereka dulu bekas dari master franchise gitu ya. Atau mereka sudah menerapkan sistem korporasi di dalamnya gitu. Nah, tapi banyak juga broker yang apa namanya, karena dia tidak tahu positioningnya, jadi kelihatannya sih sibuk banget ya, tapi sebenarnya bisnisnya nggak berkembang nih Pak Hendra. Ya sama seperti yang saya sering guyon dengan posisi Pak Hendra gitu kan. Pak Hendra sebagai CEO ya, Chief Executive Officer gitu. Tapi kalau kita pada broker properti, ini banyak yang sebagai CEO juga Pak. Gitu. Tapi kan CEO-nya Chief of Everything in the office gitu. Ya karena dia sibuk, tapi karena positioningnya tidak jelas, jadi banyak sekali kesibukan dia itu yang melenceng dari tugas utamanya dia sebagai seorang prinsipal gitu, ya. Dan juga sebagai broker, karena dia itu tidak mendapatkan didikan atau pelatihan yang benar dan juga nggak mendapatkan mentor yang tepat gitu ya. Jadi dia juga akhirnya banyak kan dia autodidak atau hanya menjiplak dari si prinsipalnya gitu. Sehingga kesibukannya ya
seputaran itu aja tanpa tahu arah jelas harus kemana gitu. Nah, ini kan menyebabkan pertumbuhan atau growth-nya kan jadi tidak terukur ya, Pak Tidak Hendra. terukur, iya. Mm, mm, mm. Karena gini Pak, kalau kita broker yang dari franchise ya, ada kelebihannya broker dari franchise. Broker dari franchise itu mereka mungkin memiliki sistem, ada konsep Hmm, trainingnya segala macam gitu kan. Dan ketika join di kantor, biasanya sudah dimulai dengan proses one on one tuh ya. Ditanya tuh, kamu maunya apa sih tujuannya? Kita kan nggak mau ya terima broker yang nggak jelas ya keinginannya gitu. Yang kita harapkan broker tersebut join sama kita, tapi ada target yang jelas. Sehingga kita sebagai prinsipal, kita bisa bantu mendampinginya untuk mencapai target tersebut gitu kan. Contohnya, iya. 10 tahun yang lalu, saya punya broker juga nih Pak Hendra nih. Beliau itu Mm-mm. pengemudi ojol, ya. Pengemudi ojol, tapi dia bilang, saya kalau jadi ojol aja, income saya segini-segini aja gitu ya. Begitu dia berhenti untuk beraktivitas, income dia stop. Makanya dia mau cari income yang bisa lebih besar gitu. Akhirnya dia join. Begitu join, kita adakan one on one. Saya tanya keinginan dia apa gitu. Nah, di situ dia baru keluar tuh. Ternyata dia ini mobilnya itu dipinjamkan oleh kakaknya. Jadi dia berharap kalau bisa itu narik itu pakai mobil dia sendiri. Tapi kalau mau kredit susah gitu kan. Jadi dia bilang, Pak, saya nggak muluk-muluk deh Pak Ari. Paling tidak saya mau punya mobil second aja gitu kan. Terus saya tanya, berapa lama kamu mau capai? Ya 2 tahun masih oke lah gitu dia bilang. Saya tantang dia, mobil secondnya kamu itu harga berapa gitu. Kebetulan angka yang dia sebut tidak terlalu besar ya. Dia ambilnya mobil yang apa ada yang umum lah ya. Saya mungkin nggak sebut mereknya, tapi harganya sekitar 80 jutaan gitu. Jadi saya breakdown dengan dia. Dalam waktu setahun ini 80 juta itu tidak sulit sebenarnya kalau kamu melakukan aktivitasnya dengan jelas gitu. Akhirnya Hmm. kita bikin nih aktivitasnya. Dia harus listing, harus begini, begini. Apalagi dia sambil driving kan, dia punya peluang untuk bicara sama konsumen jadi lebih banyak ya, gitu. Jadi mulai hari itu di mobilnya banyak sekali tuh flyer-flyer brosur gitu ya, dari project-project atau bahkan listing dari kantor dia cetakin tuh Jadi PDF di sambil narik kantor. sambil jualan, Pak ya. Sambil narik sambil jualan Pak, betul. Dan sambil Hmm. ngobrol sama sama konsumennya gitu kan. Bapak Ibu udah punya rumah belum? Atau mau lagi mau nyari nggak? Atau kenal yang mau jual nggak? Seperti itu yang dilakukan. Nah, proses itu dilakukan terus-menerus dan kita juga coaching dia. Ya, just setiap minggu, setiap bulan itu kita ada pertemuan, kita bahas pencapaiannya gitu. Dan puji Tuhan, di akhir tahun dia tercapai komisi tersebut ya karena jujur aja 80 juta bagi bisnis properti sebenarnya tidak terlalu besar. Betul ya Pak ya? Kita bukan mau ngeremehkan tapi bayangkan saja di Gading Serpong kita berada itu mencapai komisi 80 juta bagi dia itu transaksinya nggak terlalu banyak karena satu properti aja rata-rata di 10 tahun yang lalu harganya sudah 1 eman ya Hmm. kalau 1 eman komisi 1% aja itu berarti sudah 10 juta Iya, ya dengan split 50-50 karena kita dulu 50-50. betul Hmm. karena kita dulu dari franchise Pak gitu. Iya. Jadi dia cuma butuh sebenarnya 8 transaksi aja cukup. Artinya satu bulan kita kejarnya satu transaksi saja gitu. Sebenarnya begitu kan. Nah dia bisa lakukan itu di samping ketika dia melakukan pekerjaannya gitu. Dan puji Tuhannya dia tercapai, dia punya mobil sendiri, walaupun second tapi sehat gitu ya. Dan dia jadi bangga gitu ya. Dan bahkan setiap kali narik, dia tetap narik gitu ya, tetap narik sebagai supir online dan dia tetap fokus pada properti juga gitu. Nah, jadi kita sebagai prinsipal sebenarnya lebih butuh waktu strategis untuk kita bisa menghandling para timnya kita nih. Tapi kalau kita sebagai prinsipal hanya habis waktu gara-gara nemenin agent kita, gitu kan sebentar-sebentar agent kita mau showing kita temenin, Hmm. agent kita mau ada dealing kita temenin lagi gitu ya. Jadi waktu kita habis untuk kesibukan-kesibukan yang sebenarnya bisa kita delegasikan gitu. Nah, yang banyak terjadi nih bukan hanya brokernya, tapi prinsipalnya ini tidak paham konsep bisnis. Karena mereka tahu, tapi mereka tahu bahwa buka kantor properti itu cuan nih, Pak Hendra. Iya. Kalau Nah, nggak cuan, nggak ada yang mau buka, Pak. nggak ada yang mau buka, gitu. Ya, kurang lebih seperti begitulah yang pengalaman-pengalaman kita di lapangan yang terjadi ya. Iya, jadi Ah, prinsipal ini kebanyakan kesibukannya tuh kurang terarah mungkin ya, Pak ya. betul, Kata Pak. lainnya ya. Jadi perlu introspeksi mungkin ya, Pak Ari ya. Jadi That's it. melihat lagi ke belakang sebenarnya eh, energinya itu seharusnya disalurkan kemana gitu ya. Iya. Atau Hmm. sometimes
prinsipal ini ngerasa apa alone in the top gitu ya. Iya. Dia nggak ada lawan diskusi gitu. Dia mau diskusi sama marketingnya dia kan gengsi kan. Gila lu seorang prinsipal masa diskusi sama agentnya gitu kan. Terus Hmm. mau diskusi sama prinsipal yang lain malu juga gitu kan. Apalagi yang di share maunya masalah gitu kan Pak. Ya karena Iya, kan iya, ada iya. ada idiom ya. Kalau kita Hmm. itu kayaknya apa seneng lihat orang susah tapi susah ngeliatin orang seneng gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Ini Jadi pengalaman di Pak Ari trolling sendiri bukan nih? pengalaman sih. Pengalaman ya? Oke, oke. Iya, iya. Nah, ini menarik nih Pak Ari. Jadi memang cukup apa namanya istilahnya cukup lazim gitu ya kasus-kasus seperti ini ya. Jadi bukan cuman kasus satu atau dua kantor, tapi memang suatu fenomena yang cukup umum kelihatannya ya. Bahwa Betul, betul. broker-broker ini mengalami kendala untuk bisa eh, growing gitu ya. Nah, kalau kita boleh gali nih Pak lebih dalam, sebenarnya penyebab utamanya apa sih? Apakah memang karena prinsipalnya itu yang sibuk gitu dan tidak sempat memikirkan strateginya, atau ada hal yang lain mungkin Pak yang bisa bikin bisnis si prinsipal atau bisnis brokernya itu stuck gitu, nggak bisa kemana-mana? Nah, nah ini hal yang seru nih Pak Hendra. Jadi begitu kita telaah dan ya, kita juga sering diskusi dengan prinsipal-prinsipal begitu ya. Akhirnya ada benang merah yang kita bisa dapatkan Pak. Hmm, Ternyata prinsipal yang mengalami masalah ini sebagian besar itu adalah yang non franchise Pak. Atau bisa disebut oke. brand lokal gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau franchise biasanya mereka itu ada arahannya, ada arahan sistemnya gitu. Paling nggak mereka tuh ada dibimbing gitu Pak. Hmm, Walaupun ya katakanlah sukses nggak sukses kan tetap tergantung pada tergantung yang usaha menjalankan ya. usaha Hmm, menjalankan, hmm, betul ya. Tapi kalau yang lokal brand ini, sometimes mereka itu bukan orang yang mendapatkan didikan yang sesuai di bisnis broker properti, Pak. Gitu. Jadi mungkin aja mereka datang dari berbagai bisnis yang lain ya. Ada yang dulu mantan dari orang bank ya, ada yang dulu dari in-house gitu hmm. misalnya. Tapi karena mereka melihat ini ada peluang dan entry barrier untuk masuk ke bisnis properti ini kan rendah, Pak. Ya, saat ini Iya, saja yang pemerintah sudah mulai mengatur ya. Tapi kalau sebelum diatur pemerintah seperti saat ini, bikin kantor agent properti itu gampang banget gitu ya. Ini kita bicara yang benar ya Pak ya, yang resmi gitu ya. iya. Nah, cuma bikin PT, kemudian ambil KBRI-nya 68200 gitu ya, pasang plang, udah Pasang kita pelang. udah jadi broker properti gitu kan. Nggak ada kebutuhan harus punya lisensi dulu Pak ya? Belum, belum Pak. Belum Jangankan ya? lisensi, Belum Pak. sampai ke sana ya kita ya? Jangankan lisensi, Hmm. sertifikasi aja kadang-kadang mereka belum gitu, Pak. Iya, iya. Ya. Nah, kalau mereka sendiri tidak punya pengalaman, tidak punya didikan yang tepat, bagaimana mereka mau mendidik agen-agennya gitu kan? Iya, Nah, dan yang paling sering itu karena mereka nggak punya sistem. Jadi mereka hanya mengandalkan eh, apa namanya orang ya misalnya saya gitu ya ya setahunya saya bisnis agent itu seperti apa ya sekedar itu saja yang dijalankan gitu dan juga kepada agentnya juga sama karena dia nggak punya sistem atau support yang bisa diberikan kepada agentnya maka sebagian besar itu mereka juga tidak menerapkan KPI atau tracking ya progress tracking misalnya gitu jadi agen-agen juga sama begitu dia bergabung pada kantor itu bergabung mereka tergantung pada ownernya kalau ownernya yang kreatif gitu ya mungkin mereka bisa bisa bertumbuh jadi apa misalnya kreatif di digital mereka jadi lebih bisa mm, digital misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak, maka mereka ya seperti apa ya? Saya bilang orang buta nuntun orang buta. Mungkin begitu kali lebih tepat ya Pak Indra. iya, iya. Tapi Gitu. mudah-mudahan para ISBN sobat properti kita nggak seperti itu, Pak ya. Amin. Ya, Ya, oke. justru itu yang kita harus terlibat ya Pak ya, karena kita ingin supaya apa bisnis brokerage ini ekosistem dari broker properti ini juga sehat gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, ini dari apa yang Pak Ari udah sampaikan nih, kelihatannya problemnya itu bukan sekedar di usaha dari si pemilik kantor atau prinsipal ya, Pak ya. Tapi ada sesuatu yang lebih fundamental. Nah, kita mulai masuk nih Pak ke kata kunci yang tadi sempat disebut sistem gitu ya. Banyak orang dengar kata ini, sistem, Ya. sistem. Tapi sebenarnya sistem itu implementasinya belum tentu cocok juga ya Pak ya.
Nah, menurut Pak Ari, sistem dalam bisnis broker itu seperti apa sih? Apakah memang kita cukup punya sistem akuntansi? Kan banyak tuh Pak yang jual sistem akuntansi untuk mencatat pembukuan, atau sistem untuk kita bisa melisting, punya website seperti itu, atau seperti apa nih menurut Pak Ari nih? Oke, jadi sistem yang ideal sebenarnya minimum requirement yang dibutuhkan itu dia punya SOP yang jelas, Pak. Ya, SOP ini Standard Operation Procedure ya. Nah, contohnya bagaimana cara dia melisting, ya? Apakah listing itu perlu ada perjanjian tertulis apa tidak? Hal ini saja kalau kita tanyakan pada agen-agen saat ini, jangankan ke agennya, Pak. Kita tanya pada prinsipal saja itu terbelah tuh. Ada sebagian prinsipal bilang, oh listing itu nggak perlu pakai perjanjian tertulis gitu kan. Hmm. WhatsApp aja itu dianggapnya sudah listing. Nah itu kan sebenarnya salah ya, karena itu resiko hukumnya jadi tinggi gitu ya. Terus SOP dalam melakukan marketing proses, ya, apakah dia mengiklankan gitu ya, pasang spanduk dan lain-lainnya. Kadang-kadang dia tidak mempunyai SOP yang clear. Apalagi SOP untuk closing. Karena begitu kita bicara tahapan closing, itu kan kita bicara paperwork yang cukup banyak. Bagaimana supaya kita bisa mengikat kesepakatan tersebut gitu kan. Nah, kalau SOP ini nggak jelas, bagaimana si agent itu bisa bekerja dengan benar gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya kan dia mengandalkan si prinsipalnya gitu. Kalau prinsipalnya ngerti masih mending ya. Jadi dia sebenarnya ngerti harus apa yang dikerjakan, cuman dia belum SOP-kan gitu misalnya. Ya itu masih mending. Tapi kalau prinsipalnya sendiri juga nggak punya SOP yang jelas, wah ini kan lebih kacau. Belum lagi kita bicara struktur kerja. Struktur kerja di agent properti dia tidak definisikan dengan baik, maka hasilnya pun kan jadi tidak jelas, ya. Siapa yang akan mementor siapa gitu kan? Kalau semua agent dipukurnya rata semuanya, terus siapa yang harus ngajarin siapa? Ya, apakah semuanya beban itu ditanggung oleh si prinsipal gitu kan? Atau dia ada second level yang menghandle-nya gitu. Dan kemudian transaksi-transaksi maupun meeting ya atau edukasi yang dilakukan, apakah itu bisa bersifat repeatable? Ya, bisa berulang nggak? Jangan sampai hari ini nih saya ketemu Pak Hendra, wah saya kepikiran, wah Pak Hendra kita bikin training yuk. Training apa? Training digital menggunakan WhatsApp gitu. Kemudian berikutnya ketemu lagi, terus kita ngeblank nih. Pak Hendra, gue ngeblank nih, bikin training apa ya misalnya gitu kan ya. Nah Iya. itu kan hal yang tidak bisa berulang gitu ya. Dan kemudian pengembangan diri juga. Nah pengembangan diri kepada marketing kan juga penting. Supaya apa? Supaya marketing itu merasa ada sesuatu yang dapat dia capai gitu. Karena pain yang sering dialami oleh kantor itu bukan hanya dalam hal rekrutmen ya, tapi juga dalam hal meriten ya. Kalau marketing join sama kita tidak merasakan ada hal positif di kantor kita, bagaimana kita berharap marketing tersebut bisa setia sama kita? Iya. Ya, akhirnya setianya bukannya setia royal, Pak, tapi setiap tikungan ada gitu kan. Aktivitasnya di luar lah kasarnya gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita harus buat sesuatu yang bikin si marketing tersebut merasa ada satu bonding dengan kita, merasa kalau keluar dari kita, mereka justru mengalami kerugian gitu. Ya, jangan sampai marketingnya ngerasa prinsipal gue goblok banget ya, bodoh banget gitu ya. Maaf ya bagi prinsipal yang di sini. Terus dia bilang, masa sih lebih pinter gue daripada prinsipal saya gitu loh kasarnya gitu ya. Ini juga pernah saya alami sebelum saya buka kantor, saya juga pernah sebagai agent ya. Dan karena saya orangnya suka belajar, saya orangnya penasaran banget gitu loh. Jadi begitu dengar, oh kita kalau mau transaksi itu kita butuh notaris. Itu ada satu ketika saya sampai keliling di satu perumahan gitu ya. Mm-mm. Saya cari notaris-notarisnya, saya kenalan sama notarisnya. Saya mau bilang notarisnya, Pak, Bu, kalau saya ada transaksi, boleh nggak kita kerjasama gitu. Kalau kerjasama nanti prosedurnya bagaimana? Jadi saya memulai untuk mencari tahu kenapa prinsipal saya tidak ngajarin, Pak gitu. Bahkan ketika terjadi transaksi, saya yang jalanin semuanya gitu. Jadi bonding kita sama prinsipal kita kan jadi lemah ya kasarnya gitu ya. Iya. Untungnya pada saat itu memang saya membutuhkan tempat tempat broker tersebut ya untuk saya beraktivitas gitu. Mm-mm. Nah, jadi sistem itu minimal yang ada itu adalah bagaimana sistem kerja di dalamnya Pak. Cara dia ngelisting, apakah SOP yang listing itu sudah ada, formulir sudah ada, kemudian juga ada checklist properti. Ya, karena checklist properti kan penting juga nih Pak Hendra. Begitu kita Iya. ngelisting, kita menceklis properti ini ada kekurangan atau kelebihannya apa saja. Kenapa checklist properti ini penting? Karena terutama ketika kita serah terimakan unitnya, itu kondisinya jadi sama dengan yang kita pasarkan gitu. Nah, apalagi kalau ini unitnya ternyata unit yang terkait dengan sewa menyewa. Ya, sewa menyewa kan rentan dengan dispute ya.
gitu. Jadi kalau kita tidak bikin checklist dengan tepat, pas mau diserahin ke penyewa, apalagi nanti serah terima balik dari penyewa, nah itu sering jadi masalah tuh ya. Seperti tadi sore ya kita sempat ketemu dengan prinsipal juga ya Pak Hendra ya. Iya. Kadang-kadang sewa yang rumah yang mahal, mewah itu Mm-mm. dispute tinggi tuh Pak. Wah, Dispute ada tinggi karena lukisan banyak barang-barang ditinggalkan mewah gitu. gitu kan. Betul, betul. Ada bang mewah. Ada lukisan ditinggalkan begitu serah terima balik. Kok lukisan lukisan saya jadi cacat gitu kan? Ini lukisannya harganya 300 juta. Nah, gimana cara kita bisa beresin dispute-nya kalau seperti itu kan, Pak? Iya, Nah, iya. jadi Harga penting. sewanya aja mungkin nggak 300 juta gitu. That's it, that's it. Ya, nah Oke. hal-hal seperti itulah yang kita perlu siapkan ya, karena orang join sama kita, mereka jadi tahu, oh ini loh yang harus dikerjakan, oh ini loh cara mengerjakannya gitu ya. Nah Hmm, itu akan sangat membantu sekali dalam proses mereka beraktivitas sih Pak. oke. Gitu. Nah, kalau misalnya ada broker nih, Pak, yang saat ini masih berjalan tanpa sistem dan ingin mulai untuk membangun sistem gitu. Langkah pertama apa nih yang paling mudah atau realistis untuk bisa dilakukan? Ini ini jawabannya mau yang mana nih? Kalau kalau jawabannya mau yang cepat ya seperti saya bilang ya, ya Langsung you join powered by ESP, Pak ya? ESP lah. Ya Power BI ISP semua beres gitu kan ya. Iya, iya. Nah, tapi begini, sebenarnya ini kembali kepada aktivitas kita nih Pak Hendra ya. Sistem itu kan dibangun dengan mendatakan atau membakukan apa yang kita lakukan gitu Pak. Jadi bisa aja mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Ketika dia rekrutmen misalnya ya, formulir untuk pendaftarannya seperti apa bagi para agent gitu kan. Dan kemudian begitu agent yang ada minat join sama kita, siapkan MOU kerjasama antara si principal dengan si agentnya Agennya. gitu ya. MOU itu penting, jangan sampai tidak ada MOU ya. Dengan ada MOU kita jadi saling terikat ya. Dan di situ bisa dicantumkan pasal-pasal yang mengikatnya. Dan kemudian itu baru proses dari penerimaan. Lalu begitu si agennya sudah diterima, nah prosedur berikutnya kan dia pasti akan mulai diajarin untuk melisting. Karena melisting itu adalah basic of the basic ya. Di properti, listing itu artinya kalau kamu sudah pegang listing, kamu sudah setengah perjalanan. Ya, journey kita udah 50%-nya tuh ya. Karena listing ini yang kita masih bisa eksklusifkan. Buyer atau penyewa tidak bisa kita eksklusifkan ya. Jadi dengan kita punya listing, ibaratnya kita lagi dagang gitu ya, kita punya barang yang mau kita jajakan gitu ya. Tidak mungkin kan kita jajakan terus saya cuma buka karpet gitu di pinggir jalan terus saya tanya siapa yang mau belanja, siapa yang mau belanja gitu. Saya nggak punya barang buat dijualin terus saya cuma ketemu Pak Hendra mau beli apa? Terus Pak Hendra kan bingung ngeliatin saya. Terus saya apa dong Pak? Palu gada gitu, palu mau gua Nggak adain ada. gitu. Ya kan nggak gitu juga kan Pak, ya. Tapi paling nggak kita ada hal dulu yang kita jajakan. Oh saya menjajakan apa misalnya? Oh saya jualannya gudang, saya jualannya ini. Jadi begitu orang datang bertanya, barang utamanya sudah ada dulu. Nanti ketika orang, selain ini kamu ada nggak barang yang lain gitu. Nah itu kan membuka peluang-peluang yang baru gitu Pak. Nah Hmm. proses-proses yang sudah ada itu didokumentasikan prosesnya ya dan dibuatkan standar formnya gitu dan juga dibuatkan standarisasi aktivitas dari si agent secara hariannya gitu karena kalau tidak agent itu kan namanya pekerjaan bebas ya apalagi sering kita ngomong kan jangankan dengan agent Pak sama prinsipal aja kita kalau ketemu kadang-kadang mereka bilang gini Ri agent aja nggak gua gaji dia itu freelance gimana gua mau nyuruh-nyuruh dia gitu kan mindsetnya secara sepihak menurut saya ada benarnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi baliknya si agent dia tahu dia mau dapat sesuatu yang lebih dan dia tahu bisnis kita itu banyak kan adalah freelance ya, bukan pekerjaan yang digaji gitu kan. Tapi orang tersebut mau gabung dengan kita karena kan dia ada sesuatu yang dia mau capai. Bukan gara-gara kita gaji baru dia kerja. Kalau kayak gitu mah itu mah jadi sales namanya kan. Tapi namanya agent properti ini sebagian besar ya dia beraktivitas secara pribadinya dia. Karena hubungan agent dengan prinsipal, nah ini sering salah juga nih Pak Hendra nih. Karena Hmm. terkadang kalau orang nganggap itu agent itu kayak karyawan gitu loh. Kayak Kayak staff. karyawan kerja sama prinsipal gitu ya, padahal nggak Betul, digaji. betul, betul. Makanya begitu dibilang, wah kalau kalau staffan harus gue gaji. Kalau kagak gue gaji kan gue nggak enak karena gue nggak bisa nyuruh-nyuruh. Nah ini mindset yang harus di apa ya disetel dikit ya. Hmm. Sebab yang kita tahu di lapangan, dan ini juga menurut saya Pak, yang kita alamin juga, hubungannya agent dengan si prinsipal itu adalah hubungan yang equal, hubungan yang partner. Jadi kebetulan si prinsipal ini mempunyai brand, mempunyai perusahaan, gitu, mempunyai sistem, gitu kan ya.
tempat untuk beraktivitas, makanya dia sebagai prinsipal, sebagai business owner. Nah, si agent ini kan dia mungkin tidak memiliki hal tersebut, ya, atau bahkan dia baru belajar gitu. Jadi dia tuh memiliki skill, dia memiliki waktu. Nah, skill ini kan sometimes kalau masih kurang ya kita harus lengkapi ya, karena tanggung jawab untuk melatih itu ada di pemilik bisnis, ya. Jadi bukan berarti terima agent itu tidak harus dididik ya, karena itu juga yang diamanatkan oleh Permendak juga nih Pak. Ya, kita wajib Oke. memberikan training kepada agent. Jadi kalau agent join di kantor tidak mendapatkan training, nah itu agent bisa komplain tuh ya. Buat apa dia join di situ gitu. Nah, itulah kita arahkan. Itu standarisasi aktivitasnya. Nah, karena kita tahu agent ini tidak digaji, layaknya kan kita ngobrol bareng, betul kan Pak Hendra? Pak Hendra sebagai pemilik office, saya datang sebagai agent. Bapak memang tidak Mm-mm. gaji saya. Tapi kan Bapak ngerti nih, Ri, target lu apa? Nah, seperti tadi saya cerita tuh Pak, saya terima agent yang Ya. kebetulan dia driver, ya kan? Dan dia tahu kok dia nggak digaji. Tapi kan disitulah journey-nya kita dimulai. Kita mulai bikin goal setting gitu kan. Terus kita mulai activity hariannya apa gitu ya. Biasanya ada yang bikin tuh ya 30 days ya atau 90 days. Kalau saya biasanya lebih suka 90 days. 90 days journey itu 3 bulan. Rata-rata itu kalau orang menjalaninya dengan tepat, 3 bulan itu udah waktu yang terlambat mereka pasti udah closing. Ya, dan biasanya kalau dia jalankan dengan benar juga nggak sampai 3 bulan Pak, paling 1-2 bulan aja mereka udah closing gitu. Tapi masalahnya yang banyak terjadi, agent baru itu tidak dididik dengan baik, tidak diajak ngobrol gitu dengan baik, diarahkan, sehingga mereka itu nggak jelas aktivitasnya. Karena kan ada satu idiom juga kan ya, agent itu kan free time, ya waktunya bebas. Ya. Saking Bebas. bebasnya kadang-kadang dia nggak bisa ngatur, Pak. Jadi Iya. lagi pingin kerja aja baru dia kerja gitu. Tapi itu kan salah kan, Pak Indra kan? Yang benar itu adalah agent itu free time, artinya dia bebas mengatur waktunya gitu. Misalnya saya kalau kalau saya seorang pria, saya mungkin siangnya ada pekerjaan gitu kan. Saya jadi agentnya kapan? Malam hari gitu ya. Nah, saya mulai follow up data segala macam. Hari Sabtu, hari Minggu kalau kebetulan saya libur, nah saya beraktivitas gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan tuh marketing saya dulu ya. Nah, dia kan mengambil sisi waktunya kan karena dari driver ojol, dia juga waktunya kan sesukanya dia. Dia ngerasa harus narik, ya dia jalan narik gitu. Jadi dia Mm-mm. lebih bisa ngatur waktunya. Seperti itu sih, Pak. Jadi mulai dari hal yang sederhana, dia petakan, kemudian dia bakukan, lalu dia dokumentasikan, Pak. Nah, itulah dia jadinya sistem gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan nih, Pak Ari, apa sih perbedaan paling terasa nih antara broker yang sudah pakai sistem dan yang belum? Nah, ini satu pertanyaan yang sering sebenarnya ya, sering menggelitik nih Pak, gitu ya. Karena ada sebagian orang yang merasa, oh sistem itu nggak penting gitu kan. Tapi ada sebagian orang yang ngerasa, wah sistem itu penting. Dan rata-rata Pak, kalau kita ketemu dengan orang yang sudah menggunakan sistem ya, walaupun itu masih manual ya Pak ya. Tapi begitu sistem itu ada, berjalan, biasanya bisnisnya itu masih berjalan ketika si ownernya itu tidak berada di tempat atau sedang Ya. tidak aktif Pak gitu. Karena apa? Karena sudah tahu flow-nya, siapa yang mengerjakan apa, gitu kan. Jadi tidak Mm-mm. semuanya itu bergantung pada si owner, gitu. Kita punya admin, adminnya ngerti apa yang harus dikerjakan, ya. Jadi SOP kerjanya, kemudian job description-nya jelas. Agent juga tahu apa yang dikerjakan, gitu. Seperti saya dulu bergabung dalam dalam kantor, ya, walaupun saya bukan owner, saya semua sebagai agent. Tapi karena kebetulan kantor tersebut franchise sudah ada sistemnya dan saya juga udah dibagi job segala macam. Jadi walaupun ownernya lagi tidak datang, saya tahu saya tetap harus datang ke kantor. Saya tahu ada floor time ya, saya harus jaga di situ. Terus saya harus follow up klien juga karena ada fasilitas yang disiapkan oleh kantor gitu. Nah, jadi kalau ada sistem, si owner tersebut dia lebih bisa menyisihkan waktunya untuk ke arah yang strategis, Pak, gitu. Jadi tidak perlu dia habis waktu hanya di operasional. Karena kebalikannya nih, kalau tambah sistem kan semuanya chaos. Kenapa chaos? Karena tergantung banget pada si pengarah Si nih. owner. Ya. Kalau si pengarahnya ini nggak ada, udah kacau dah. Ibaratnya itu kayak induk ayam lagi bawa anak-anak ayam, Pak. Induknya lo copot aja tiba-tiba. Itu anak ayamnya pada bubar semua tuh, udah nggak Bubar tahu kemana kemana-mana tuh. ya. Hmm. Nah, semacam itu kurang lebihnya. Dan jika punya sistem, biasanya relatif ya, dan ini seringkali terbukti, growth-nya itu lebih stabil. Growth-nya itu lebih 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 jelas gitu ya. Karena dengan ada sistem tersebut, ibaratnya sistem itu kan pondasi kita nih, Pak. Bagaimana Hmm. kita mau bangun bisnis kita kalau pondasi kita tidak kuat?
Satu pohon yang tinggi sekali, tapi kalau akarnya tidak kuat, itu ditiup angin saja dia rubuh, gitu kan. Tapi kalau pondasi kita kuat, mau tumbuh berapapun, itu kita tinggal menyesuaikan saja, gitu. Nah, gambarannya mungkin seperti itulah bagi kantor yang memang harus punya sistem ya, pentingnya sistem tersebut. Membedakan antara yang ada sistem dan tanpa sistem, Pak ya. Jadi Betul, betul, Pak. sistem ini ya tadi yang Pak Ari bilang ya, sebagai fondasi supaya kantor ini punya kekuatan pada saat kalau ada yang mengganggu atau angin gitu ya. Nah, terus ada tadi terkait juga sesuatu untuk bisa growth atau berkembang atau bertumbuh ya Pak Ari ya. Sistem Betul, juga Pak. bisa mendorong suatu kantor atau broker properti untuk bisa bertumbuh. Tapi kelihatannya ada satu lagi nih faktor yang juga sering disebut-sebut nih Pak untuk bisa mempercepat pertumbuhan. Banyak Ya, orang bilang kalau di broker properti kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, banyak broker nih yang masih jalan mungkin sendiri, padahal di broker properti ini, industri ini sebenarnya sangat terbuka untuk kerjasama ya Pak ya. Kalau menurut Pak Ari nih, kenapa setuju, Pak. kolaborasi itu jadi penting banget Pak di broker properti? Terutama terkait sama Yes. pertumbuhan, ya, sama Ini growth. benar-benar, Pak. Karena hal ini hal yang sebenarnya eh, teman-teman itu sebenarnya menyadari, tapi mungkin masih tidak mempergunakannya dengan apa belum dieksplor lebih lebih detail gitu ya. Karena sometimes mereka juga lupa kalau bisnis brokerage itu adalah bisnis kolaborasi, Pak Hendra. Ya, sebenarnya simpelnya gini lah kalau kita kita suka bercandaan kan Pak Hendra ya. Zaman sekarang Superman aja itu sendirian nggak kuat, ya, malah cenderung sering kalah gitu kan. Nah, Hmm, jadi harus ada teamwork. Makanya ada Justice League ya, ada Avenger gitu kan. Hulk yang gede gagah begitu aja dia juga bisa lemah gitu kan. Iron Man segitu kerennya gitu ya, budgetnya gede, dia punya apa baju perang dan lain-lainnya, tetap saja dia nggak bisa menang sendirian gitu. Jadi harus ada collaboration yang saling mengisi gitu kan. Nah, bisnis properti ini adalah network driven sebenarnya. Hal hmm, ini yang teman-teman itu sering tidak sadar atau lupa gitu kan. Karena apa? Melihatnya itu ke arah yang instan-instan nih Pak Hendra. Contoh instan misalnya. Begitu punya listing, yang dipikirin itu bukan menyebarkan listing ke jaringannya, tapi langsung mikirin gimana cara gue posting, gitu kan, supaya di website tertentu, di portal misalnya ya, itu bisa ada orang yang ngelihat gitu. Terus orang tersebut harapannya nelpon dia gitu kan. Atau bahkan dia bikinin ads, terus dia apa namanya, dia bayar ads-nya gitu ya. no. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya menurut saya kurang tepat. Kebayang tidak? Memangnya dia pikir agent yang berpikir gitu itu cuma dia sendiri. Dapat listing, pasang di website atau di portal, terus akan datang leads gitu. Justru karena banyak orang yang berpikir begitulah, makanya portal rame. Nah, kalau portal rame sebagai calon buyer, dia mau cari properti itu ribuan, bahkan jutaan properti di situ. Bagaimana membedakannya? Kan gitu kan, Pak? Nah, jadi sebenarnya agent itu perlu back to basic. Ya, back to basic yang agent itu sebenarnya adalah network. Ya, misalnya saya kenal dengan teman-teman, katakanlah di Yogyakarta ya. Kebetulan di sini yang di Yogyakarta yang hadir di sini ada Pak Wahyu, Pak Rinto gitu ya. Nah, kita ngerti tuh, oh di Jogja itu ada kedua orang ini gitu. Jadi ketika ada mencari properti di Jogja, saya tidak akan mencari dulu di website, tapi saya akan kontak mereka gitu. Pak Rinto, Pak Wahyu, ada properti yang di Jogja nggak yang seperti ini speknya beli gini 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 gitu kan? Nah, itu akan lebih tepat. Karena apa? Kita nggak butuh pengeluaran cukup banyak, ya kan? Tapi kita dapat sesuatu listing yang lebih tepat, ya, dan lebih bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena kita kenal orangnya nih, Pak Hendra. Kalau Ya. di portal kan sometimes harganya aja ya murah banget gitu. Clickbait tuh biasanya tuh ya. Hmm, Wah, dijual rumah misalnya katakanlah di Peak gitu ya. Harga rumahnya kita udah tahu di Peak itu yang setiap hari dulu itu setiap Senin harga naik misalnya gitu. Terus harga properti kita udah tahu harganya paling nggak 3 M-an. Tiba-tiba dipasarkan di dalam portal harga jual BU 1,5 M. Begitu kita kontak, sebenarnya dia clickbait. udah Dia laku hanya gitu ingin, ya bilangnya. betul Pak. Nah, itu Pak alasannya tuh Pak. Oh, sudah laku nih Pak Hendra. Pak Hendra, mau nggak saya arahkan di properti lain, tapi sudah nggak BU seperti yang orang tersebut, misalnya gitu kan. Hmm, Karena banyak yang fake di situ, Pak. Ya, kenapa bisa fake? Karena ada proses, ada etika yang dilanggar, yang tidak diikuti oleh agen tersebut, gitu ya. Jadi
Dengan kita bergantung penuh pada kegiatan kita sendiri, makanya jangan heran nih teman-teman broker pada saat ini tuh banyak yang curhat, ya. Saya kemarin eh, mengisi sesi eh, pelatihan juga nih Pak Hendra ya. Oke, di asosiasi. Iya. Terus curhat agennya Pak. Pak Ari, bagaimana ini? Saya ikut portal. Tapi setiap tahun portal harganya naik, sekarang tekor nih mulai. Ya, terus dia curhat lagi, Pak Ari, bagaimana ini? Kita kalau nge-ads, dulu Pak, itu cuma 50.000 aja udah dapat leads gitu kan. Sekarang Pak Ari, udah habis 300.000, tidak dapat apapun gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena agent itu masih self-driven, masih bergeraknya sendiri gitu kan. Dia tidak menggunakan asistensi dia sebagai agent dengan networkingnya. Hmm. Networking yang paling basic itu kan networking di dalam kantornya. Betul kan, Pak? Misalnya kalau di dalam kantor nih, saya dapat listingan, terus saya kan bisa promosi ke Pak Hendra. Pak Hendra, gue dapat listing nih, bagus banget nih listingannya gini, 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 gini. Otomatis saya cerita ke Pak Hendra kan adalah apa top top dari apa selling point atau unique selling point dari Iya. listing tersebut gitu. Dengan begitu kan Pak Hendra tahu, oh Ari ada listing nih gitu kan. Sehingga begitu ada buyer atau ada penyewa yang membutuhkan tersebut, Pak Ari, Pak Hendra akan nyari saya gitu kan. Nah, itu the simple-nya adalah komunitas di dalam satu kantor tersebut. Dan kemudian jaringan kantor ke kantor, ya. Masa sih kita tetanggaan nggak kenalan gitu kan? Ya, kok tetangga zaman kini masa gini sih gitu kan? Ya paling nggak tetanggaan kenalan lah ya. Prinsipal bisa saling membuka jalur gitu kan ya kasar katanya nih Pak kalau kita sering bercandaan di asosiasi. Agent Iya. bentrok udah biarin aja, yang penting prinsipal sama prinsipalnya itu bisa baik, bisa menjembatani gitu kan. Karena agent bentrok nih hari ini, bisa Iya. saja besok dia saling butuh, ya dia baikan juga gitu kan. Tapi Co-blocking juga ya. co-broking juga. Tapi kalau prinsipalnya ikut-ikutan, agentnya lagi musuhan, nih prinsipal ikutan, nanti agentnya udah baikan atau lagi gandengan tangan, lagi makan bareng, prinsipal kan susah nih untuk rekonsiliasinya. Iya. Semacam itu sih Pak. Jadi kolaborasi itu Oke. penting. Karena dengan Kolaborasi kolaborasi, itu basic, Pak ya. basic, Pak. Cost Basic itu dari. bisa kita tekan Hmm. banget, gitu. Nggak perlu Apalagi lagi kalau pasang iklan dong, Pak. iklan mungkin perlu, Pak, tapi bukan sebagai hal yang utama, gitu, Pak. Iya. Karena yang sering salah mindset adalah orang tuh masang iklan, ngerasa apa yang dia peroleh itu akan datang dari iklan, gitu. Padahal basic, gitu kan. Nah, Mm-mm. contohnya nih, seperti saat ini, berapa banyak sih yang masih pasang spanduk di properti yang mau dipasarkan misalnya? Saya rasa orang pasang spanduk itu jadi rebutan. Sampai fasad rumahnya saja ketutup tuh sama Ketutup spanduk semua ya. ya. Nah, saya ada fotonya tapi saya jangan tampilin lah ya. Nanti nggak enak nih nomor-nomor telepon nama Iya, engineer iya. ketahuan gitu kan. Itu sampai fasadnya nggak kelihatan, Pak. Jadi itu pagar depannya rumahnya dia itu penuh semuanya sama spanduk. Saya kadang-kadang bercanda gitu ya sama sama teman saya pas lewat. Ini begitu ada buyer, masuknya lewat mana ya? Karena sama pintunya pun dipasangin spanduk gitu. Jadi yuk sehat lah. Makanya teman-teman kita dorong kalau punya listing, usahakan kalau bisa eksklusif dan Anda jadi jagoan di lokal juga. Begitu Anda eksklusif, Anda bisa share data tersebut, listing tersebut kepada teman-temannya gitu kan. Karena kebayang nggak kalau seorang vendor atau seorang owner hubungannya sama agent banyak, itu sebenarnya tidak mempercepat loh, tapi bikin dia mempercepat kebingungan sekarang. Ya, bisa saja tuh begitu ditempel ada 7 agent, calon pembeli cuma satu nih, cuma Pak Hendra yang mau nego. Tapi kan Pak Hendra juga pasti iseng kan, pasti membandingkan. Agent A ditelepon, agent B ditelepon, agent C ditelepon gitu ya. Terus saya sebagai owner tiba-tiba dapat laporan dari agent A. Pari, pari, wah keren nih, ada buyer serius banget Pak, dia mau nego gitu kan. Bapak mau buka harga berapa gitu, nanti saya sampaikan gitu. Terus agent B telepon lagi. Udah Pak Ari, dia nego harga segini nih. Padahal sebenarnya kita bahas itu orangnya sama loh gitu. Orangnya sama. Dengannya sama Satu, juga. dia belum tentu closing langsung. Kenapa? Mm-mm. Kalau saya jadi buyer seperti Pak Hendra, misal positionnya, saya akan cari yang paling murah dengan deal yang paling bagus. Betul nggak, Pak? Jadi begitu si agent Wajar, nggak kasih Pak. deal yang paling bagus, saya akan adu dengan agent yang lain sampai Mm. sampai saya squeeze sampai ketemu yang mepet kan, Pak. Nah, Iya, itu kan jadi nggak sehat sebenarnya kan. Si owner juga jadi pusing sebenarnya. Ya, jadi kalau punya listing teman-teman, yuk kita kobrok lah. Back to basic, kolaborasi itu sebenarnya salah satunya tuh ada co-broking. Ya, dengan co-broking kita handling masing-masing kita punya. Anda handling listing Anda, kami handling misalnya eh, klien kita sebagai buyer maupun sebagai penyewa gitu. Ya, kurang lebih iya, begitu iya. nih, Pak.
Karena kolaborasi itulah ya basic dari bisnis kita ini. Jadi kita lebih baik back to basic ya Pak ya, daripada kita jor-joran pasang iklan, tapi lebih baik kita memanfaatkan network dan jaringan yang ada sesama agent gitu kan ya. Betul, Pak. Nah Ah, ini kelihatannya balik lagi nyerempet ke ISP ya Pak ya. Di ISP Indonesia sendiri gimana nih Pak sistem nah, kolaborasi ini? Mungkin Pak Ari bisa sharing ke ISP-an dan Sobat Properti. oke, spill-spill dikit gitu ya. Iya. Ini langsung spill open gitu ya. Nah, kalau di ESP kita kan adalah Estate Solution Platform, Pak. Ya, jadi ESP ini bukan kantor broker properti, bukan agency, Pak. Kita juga bukan Mm-mm. master franchise gitu kan. Dan kita satu lagi kita tuh bukan software house. Jadi jangan salah nih teman-teman ya. Memandang ESP itu sebatas software house, akhirnya hanya mengadu ESP dengan websitenya Anda atau dengan sistem aplikasi yang Anda miliki saat ini gitu. Tapi Anda tidak melihat satu kesatuan. ESP ini adalah platform B2B yang menawarkan bukan saja aplikasinya, power tech-nya, tapi juga menawarkan itu bisnis konsepnya gitu. Itu yang kita berikan. Ya, dan co-broking ataupun kolaborasi di dalam ESP itu juga sangat baik banget ya. Contoh Mm. yang paling simpel, ada kantor agent yang sebelum menggunakan ESP, dia jalan ke luar negeri nih Pak Hendra nih. Dia berusaha lah kenalan sama orang di Singapura, kenalan dengan orang di Malaysia gitu kan. Terus bertanya, oh ya ada produk apa dari sana yang bisa dipasarkan di Indonesia gitu. Nah, kami punya produk A, B, C gitu. Dia disebut ya Pak, produknya A, B, C nih yang bisa dipasarkan di luar negeri gitu kan. Tapi pada saat itu yang terjadi apa? Ya tanggapan mereka ya cuma, oh ya begitu ya, oh, oke, thank you, say bye. That's all. Nggak dilirik sedikit pun, nggak didengar sedikit pun. Tapi tahun lalu begitu kantor tersebut kembali lagi balik ke negara tersebut, kebetulan baliknya ke Malaysia tuh Pak. Dan itu dalam eventnya ESP itu di welcome-in banget. Wah, ESP sudah ada di Indonesia ya? Oh sudah, kantor saya sudah ESP, sudah powered by ESP ya. Mereknya tidak hilang, tambahkannya powered by ESP. Nah, begitu ketemu sama prinsipal sana nanya, wah welcome ya to the ESP community. Kamu di Indonesia punya project apa? Dia sebut, Pak, kayak punya project A, B, C, D gitu kan. Sama sebenarnya yang disebut dengan tahun lalu. Tapi responnya berbeda, Pak. Oh ya, benar kamu handling project itu. Wah, kebetulan saya punya buyer loh yang mau beli di project-project seperti itu. Bisa nggak kita kolaborasi? Ya, tapi dia nggak bisa datang. Ya, dia kirim tuh kliennya. Ya, dan akhirnya janjian dan sudah dilaksanakan juga ya. Ada visi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dengan kekuatan dari brand, kita punya komunitas bisnisnya juga dan lintas negara juga. Jadi kita jualan itu nggak hanya secara lokal, nggak cuma secara nasional, tapi kita juga jadi ke dunia nih Pak Hendra nih. Ya, nah salah satu kemarin contohnya aja, begitu beliau balik lagi ke sana karena kebetulan minggu lalu ya Pak Hendra ya, makanya bareng Pak Hendra jalan ya, ada proyek Ya. yang bagus dari sana juga ya, yang Mm. kebetulan sellable dan marketable serta cuan juga ya bagi Iya. klien dari Indonesia. Dan dia bawa balik tuh proyeknya tuh. Saya kalau nggak salah namanya apa? Lexis ya. Lexis sama Clubhouse Lexis ya. Hibiscus ya. Yes. Mm. Nah, ini bisa digunakan oleh teman-teman ya, apabila teman-teman ESPN dan sebuah properti punya calon investor gitu ya, atau calon buyer yang mau punya properti di luar negeri yang dapat apa namanya profit ya, itu 6% ya Pak minimal ya. Itu Iya, fix itu 6% 6% fix setiap minimal tahun selama selama 15 tahun, Pak. 15 tahun. Mm-mm. Beli Kebetulan saya propertinya, waktu itu visit juga, Pak, lokasinya. nah, keren banget ya Pak Diajak ya. visit luar biasa, Pak. Itu Oke. udah kayak kayak di Maldives atau kayak di Dubai gitu, Pak. Ah, Villa over water. oke. Dan Nah, mereka tuh udah jalan eh, hampir 20 tahun. Untuk tahap oke. satunya udah berjalan, udah profit sharingnya mungkin orang-orang yang beli dulu tahap satu udah balik modal semua, udah Ya, cuan gitu. Nah ini baru sekarang di tahap duanya dipasarkan lagi. oke. Karena Mm-mm. kalau 6% setahun kali 15 saya udah 90% Pak. Udah Ya, 90%. belum belum lihat capital gain-nya ya. Tapi kita Iya. lihat dari yield-nya aja itu udah sangat lumayan ya. Karena kita baru sadar juga ya Pak Hendra ya, beda ya properti di luar tersebut dengan di kita ya. Sometimes kalau di kita, mungkin saya tidak pukul rata semuanya ya, tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang mungkin Mm. kebetulan ngalaminnya yang agak kurang enak gitu ya. Rental garansi yang di sini itu sometimes itu dia sebenarnya naikin harga dulu,
Jadi dia udah terima duit di awal, baru dia spend balik gitu. Sometimes begitu ya. Makanya teman-teman Hmm. pinter-pinter ngelihat harga propertinya berapa gitu kan. Harga properti naiknya cuma sekian kok tiba-tiba karena ada rental garansi jadi naik sekian. Nah itu kan perlu kita waspada gitu ya. Tapi kalau yang ditawarkan ini kan tidak begitu kan Pak Hendra? Harganya tetap Harganya ini realistis kan? kalau yang saya dapat informasi kemarin bahkan lebih murah daripada ruko di Gading Serpong, Pak. Wow, Iya, sudah dapat unit di situ, bisa iya, dipakai juga unitnya Pak. bisa dipakai juga, Bisa digunakan. Oke, bisa dan digunakan. Jadi dapat saya juga cukup kaget sih kemarin itu. ah, Waktu diajak ke proyek itu ditawarkan unit ini luasnya tuh sekitar 80 meter persegi. Tapi mereka tawarkan dengan harga yang sangat bisa dibilang cukup murah ya untuk komparasi dengan harga-harga properti di Jakarta atau Tangerang gitu. oke. Dan bisa memberikan rental garansi yang 15 tahun tadi. Itu yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Ada bisa satu developer mengembangkan satu project memberikan rental garansi 15 tahun sebesar 6% setiap tahun. Ini Oke. benar-benar satu breakthrough lah, satu produk baru yang saya rasa cukup menarik sih. Dan ini karena sudah ada di sistem ISP, para ISP-an dan sobat properti juga boleh eh, mempunyai kesempatan untuk berjualan atau menjualkan produk ini di Indonesia. Oke. Nah, ini Gitu. salah satu jenis support juga ya, Pak ya. Selain ini Mm-mm. adalah gambaran dari kolaborasi kita. Betul ya, Pak Hendra ya? Iya. Karena dengan Mungkin dengan ini kita Pak Ari. Mm-mm. Ini kan kita ISP ya. Kemarin kita sudah sempat ngobrol juga tadi Pak Ari juga sempat mention Yes, yang masalah waktu itu pernah ada klien dari partner ISP di Malaysia mengirimkan kliennya ke Indonesia kan. betul betul. Nah, ini kita juga akan memfasilitasi seperti itu untuk ISP-an dan sobat properti yang ada di Indonesia kalau punya klien eh, yang ingin berinvestasi di Malaysia, itu kita juga bisa mengirimkan klien kita ke sana tanpa takut untuk dipotong, tanpa takut Hmm. untuk di shortcut gitu ya. Karena dengan komunitas ISP, semua yang udah powered by ISP, kita sangat menjunjung tinggi integritas dan juga keterbukaan. Iya, karena itu ada di core value kita kan, Pak Hendra ya. Betul, Nah, ya, core value ini kan yang kita sama-sama miliki dan sama-sama kita junjung tinggi ya, Pak Hendra ya. ya. Ya, ada transparansi, Mm-mm. ada akuntabilitas ya, ada integritas ya, ada compliance atau kepatuhan ya, dan juga ada juga untuk win for all ya, semua menang gitu ya. Betul, betul. Uh, dan itu yang jadi nilai kita nih Pak, supaya ini pengikatnya kita gitu ya. Iya, Karena betul. dengan begitu bukan hanya kolaborasi saja yang dibangun kan Pak ya, tapi ada community support juga jadinya. Betul ya Pak ya? Betul, Pak Ari. Jadi, Mm-mm. seperti yang tadi Pak Ari bilang kan, kolaborasi ini back to basic untuk broker properti ya. Karena kita ini kan sebagai broker properti, di bisnis broker Yes, properti itu kan menghubungkan antara eh, pemilik atau vendor atau penjual dengan calon buyer atau penyewa gitu ya. Nah, betul. hubungan ini akan sangat bisa menjadi lebih cepat kalau misalnya kita berkolaborasi. Begitu ya Pak Arya. Betul banget Pak. Dan dengan adanya ISP, kita akan bisa mewadahi para broker properti untuk bisa berkolaborasi lebih cepat tanpa khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi dengan Yes. core value yang kita punya tadi dan kita juga tekankan ke para ISP-an, para kantor broker yang memang sudah powered by ISP, kita harus sama-sama menjunjung tinggi core value, keterbukaan, integritas, dan supaya kita bisa bertumbuh bersama gitu ya. Dan tadi kalau kita kaitkan lagi dengan apa sih kolaborasi dengan growing? Ya tentunya dengan kolaborasi kita akan punya lebih banyak produk, kita bisa lebih punya banyak calon buyer juga gitu ya. Jadi kita bisa growing karena ada produk, kita ada calon buyer. Begitu ya Pak Arya? Betul kan? Betul, Pak. Betul, betul. Dan Ya. ada community support juga, Pak. Jadi di Mm-mm. komunitas kita itu kita saling support, saling menguatkan, ya. Kita tidak mau saling menjatuhkan gitu kan. Kita nggak mau seperti orang dunia lah.
kasarnya gitu, Pak. Jadi kalau ada masalah pun kita juga akan siap untuk saling dukung gitu kan. Iya, Dan selain itu juga, selain kolaborasi, community support, kita juga memiliki tools dan networkingnya kita. Ya, nah networking kita ini kan cukup luas ya, bahkan sudah ke negara luar ya, sudah di Malaysia, sudah di Singapura, sama Filipina juga begitu. iya, iya. Ya, jadi kalau di rangkaian kita Pak, sebenarnya dengan support dari ISP, kantor yang sudah ada sekarang kita akan lebih powerful. Ya, karena itulah kita bilangnya kan empowered by, ya, diperkuat oleh. Ya, tapi kalau bagi Anda yang ternyata investor atau bahkan Anda ingin terjun ke dunia brokerage dan Anda ingin punya bisnis di properti, terus masih bingung bangunnya bagaimana, sebenarnya bisa kolaborasi dengan kita. Betul ya Pak Hendra ya? Jadi Betul Anda punya sekali, Pak. modalnya Iya, untuk iya. bangun ya kita akan support Anda Hmm. gitu ya. Kita akan jalan bareng sampai Anda sukses juga gitu kan ya. Karena kita punya tagline yang jelas ya Pak Hendra ya, we grow Iya, by we grow by growing you. growing you. Ya, Hmm. Iya. Kita tidak akan tumbuh kalau tidak menumbuhkan kalian, menumbuhkan Anda. betul betul Iya, Pak. iya. Heeh. Hmm. Oke, ini seru nih Pak Ari, tapi lihatnya udah sampai jam 9. Gimana kalau kita buka sesi tanya jawab? Para Monggo, monggo. ESPN, Sobat Properti, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat atau bisa raise hand juga. Iya, karena ini konsepnya webinar ya. Jadi kalau Mm-mm. webinar biasanya cuma panelis, tapi kalau rekan-rekan ada pertanyaan bisa raise hand dan nanti akan dikasih hak untuk unmute ya Pak Hendra Iya, ya untuk bicara boleh ya. tulis di kolom chat atau kolom Q&A, silahkan. Wah, atau sepertinya udah pada jelas semua nih ya. Atau lagi mencerna nih. Iya, iya. Oke, ini kelihatannya belum ada pertanyaan nih Pak Ari. Iya, Mm-mm. Kelihatannya jelas mungkin Pak. Atau kalau oke. misalnya nanti ESPN atau Sobat Properti ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, bisa hubungi kami kapan aja ya, silahkan. Kontak kami ada di grup atau di channel yang sudah kami share. Ada ISP Indonesia bisa dihubungi nanti kita bisa berdiskusi atau bertemu langsung juga bisa ya seperti itu. Nah ini Pak Ari kelihatannya malam ini mudah-mudahan bisa memberi insight praktis ya buat para Amin. ESPN dan juga para sobat properti Indonesia. Kita dengan paparan yang tadi Pak Ari sampaikan, saya coba sedikit rangkum ya Pak Ari, beberapa poin. Silakan ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang. Baik, baik. Jadi banyak broker yang mungkin stagnan, tapi bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mungkin tidak punya sistem. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua itu sistem membuat bisnis bisa lebih terukur dan scalable. Begitu ya Pak? Betul. Supaya bisa scalable. Ini saya rasa menjadi satu kata kunci yang penting untuk digarisbawahi. Yes. Scalable. Growth and scale ya. Growth and scalable. Ya, Lalu kolaborasi juga membuka peluang untuk kita bisa terus bertumbuh dengan sistem yang ada, gitu ya. Jadi dengan adanya sistem kita bisa uh, bisa menjalankan bisnis lebih terukur, bisa growth, bisa scalable. Lalu ditambah lagi kolaborasi, kita akan bisa punya peluang untuk growth lebih jauh lagi, gitu ya. benar Jadi kalau banget. kita sederhanakan nih bukan masalah kerja keras terus-menerus, tapi gimana kerja kita lebih terarah dan terkoneksi kelihatannya ya Pak Ari. Supaya kita Yes. bisa bertumbuh dan tidak stagnan. Betul ya? Seperti itu Betul Pak ya, banget, Pak. kita Betul. bisa simpulkan ya. Nah kalau menurut Pak Ari ada lagi nggak nih yang bisa ditambahkan sebelum Nah, kita closing? saya mungkin tambahkan sedikit saja nih Pak, karena kita Hmm. kembali lagi nih Pak. Kalau kita bicaranya kuadran ya, saya suka pakai apa namanya pakai ilustrasi kuadran Mm-mm. nih Pak. Kalau kita punya kuadran ya, kuadran itu kan ada 4 kotak ya. Kalau kita tarik gitu ya, vertikal sama horizontalnya, tahu tidak tahu ya, melakukan tidak melakukan gitu kan. Nah itu kan berarti ada kuadran yang orang yang tahu tapi tidak melakukan ya. Nah kalau dia tahu tapi tidak melakukan itu kan orangnya stuck
ya. Dia ngerti nih ada sesuatu yang harus diubah gitu kan, dan kita sudah sudah memperkenalkan diri, kita bisa sebagai solusinya ya. Tapi kalau dia tidak Ya, willing untuk move, ya percuma gitu kan. Dia tetap akan berada di tempatnya saja. Tapi dalam bisnis properti juga kan ada yang tidak tahu dan dia tidak melakukan. Nah, ini cukup aman nih Pak, karena memang bukan di wilayah kita ya, ya. karena nggak tahu Nggak gitu ya. tahu. Nah, yang dalam bisnis itu ada juga yang tidak tahu tapi melakukan. Nah, ini seperti yang tadi ini kita bicara nih Pak, mungkin dia stagnan karena dia dia menjalankan tapi dia nggak tahu secara secara jelasnya gitu ya. Nah, Hmm. yang baik itu adalah yang tahu dan melakukannya. Berarti kan dia menjalankannya kan juga sesuai dengan ilmu yang dia peroleh gitu ya. Nah, di sini nah, ISP hadir supaya ISP bisa mendampingi bisnis dari rekan-rekan ya. Tapi kalau rekan-rekan ngerasa ini cukup eh, nyaman di zona Anda saat ini, ya itu mungkin pilihan Anda juga ya. Kita juga tidak bisa memaksakannya juga ya, Pak Hendra ya. Iya, Pak Ari. Ya. Jadi ini semua tergantung pada Anda masing-masing ya. Apakah Anda tahu dan mau melakukan dan bertumbuh atau ya Anda sudah nyaman dengan kondisi saat ini. Ya, Ya, ya. Oke, saya rasa karena tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak nih Pak Ari untuk diskusi kita malam ini dan bincang-bincang dan juga insight yang tadi banyak pengalaman-pengalaman yang di-share. Mudah-mudahan ESPN dan Sobat Properti malam ini menjadi sesuatu yang membuka perspektif baru untuk Anda. Ya. Dan kalau misalnya Anda merasa bisnis Anda sedang stagnan, mungkin ini saatnya beralih dari kerja sendiri menjadi kolaborasi, dari kerja keras menjadi kerja dengan sistem. Oke, jangan lupa setiap Rabu malam jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan terus hadir di Inspirasi Properti. Dan kalau Anda ingin bertumbuh bersama sistem dan komunitas yang tepat, ISP Indonesia siap menjadi partner perjalanan Anda. Saya, Hendra Setiawan, pamit dulu undur diri malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. We grow by growing you. thank you semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Thank you Thank you ESPN dan Pak semua Ari, properti. ESPN, Sobat Properti, selamat istirahat. Ya, salam Ya. buat rekan-rekan yang berada dari Solo, Semarang, Jogja. Kayaknya ini ada yang dari Semarang juga hadir juga ya. Nah, dan juga dari rekan-rekan di Banten ya dan di area lain ya. Thank you semuanya.